ketika kami menyembah Engkau, maka mata kami akan melihat mujizat demi mujizat dinyatakan dalam hidup kami. Ketika kami menyembah Tuhan, maka Engkau akan menyatakan segala perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Sungguh hati kami percaya Tuhan, sungguh hati kami percaya kepadamu, karena di dalam Engkau maka kami akan melihat segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, maka itu mungkin bagi Engkau ya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan bawa kami, tarik kami mendekat kepadamu Tuhan, tarik kami mendekat kepadamu, masuk dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau, bersama-sama bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kiranya Bapa, ini menjadi kerinduan kami, ini menjadi kerinduan hati kami, ini menjadi kesukaan setiap kami. Hadirat-Mu menjadi kesukaan setiap kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kuasa, di dalam hadirat-Mu ada perkenanan-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada segala sesuatu yang terbaik ya Tuhan. Bawa kami, tarik kami ya Tuhan, untuk lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat percaya di hari-hari di mana kami menikmati Tuhan, di mana kami menikmati persekutuan dengan Tuhan, kami percaya Engkau akan membawa kami melihat mujizat demi mujizat dalam setiap langkah-langkah kaki kami. Kiranya Tuhan membuka mata kami dan kami boleh melihat ada Tuhan yang luar biasa yang menyertai setiap kami. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami di tengah-tengah gelombang dunia, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah situasi yang tidak menjanjikan bagi setiap kami, yang tidak memberikan pengharapan bagi setiap kami. Mata kami akan melihat ada pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan, ada perkenanan Tuhan, ada mujizat demi mujizat, karena Tuhan yang membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu sukacita kepada sukacita yang lain, sehingga kami tidak akan pernah takut berjalan, melangkah, melewati setiap rintangan-rintangan yang ada di depan kami, melewati setiap pergumulan demi pergumulan yang ada di hadapan kami Tuhan. Karena kami tahu kami kuat di dalam Tuhan, kami mampu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat malam dan shalom bagi kita semua. Saya percaya setiap kita senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan akhir zaman, di dalam 2 Timotius berkata bahwasanya di hari-hari terakhir maka keadaan tidak akan baik. Alkitab mencatat akan datang masa yang sukar, akan datang masa yang sulit, akan datang keadaan-keadaan yang tidak baik. Alkitab berkata di depan, di akhir zaman keadaan itu bukan semakin baik, bahkan dikatakan akan datang masa yang sukar. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, orang yang ada di dalam Tuhan, maka keadaan sukar boleh ada, keadaan sulit boleh ada, keadaan yang tidak baik boleh ada, boleh dialami oleh setiap kita, boleh di hadapan kita, boleh itu menghadang di depan kita. Tetapi satu hal yang harus kita percaya Bapak Ibu Saudara, ada firman Tuhan yang berkata di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7,
Firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah Bapak Saudara, kita butuh roh Tuhan. Kita butuh kekuatan menghadapi masa-masa yang sukar. Kita butuh kekuatan yang prima. Kita butuh satu pertolongan di tengah-tengah keadaan yang sukar, di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Maka kita perlu satu kekuatan yang baru. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 ini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, keadaan zaman boleh sukar, hari-hari terakhir boleh sulit. Mungkin saudara mengalami sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar, keadaan yang mungkin itu menggerus tenaga, menggerus pikiran kita, sehingga kekhawatiran demi kekhawatiran, ketakutan demi ketakutan itu kemudian membangun di dalam kehidupan kita. Maka malam hari ini firman Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Karena apa? Yesus pernah berkata, ketika engkau menerima roh, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, maka engkau akan menerima kuasa. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini di tengah-tengah akhir zaman, di zaman akhir, di tengah keadaan yang sukar? Maka kita perlu untuk masuk lebih dalam, masuk di dalam dimensi roh. Sebab firman Tuhan berkata, Allah akan memberikan kepada setiap kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Apapun yang Anda alami hari-hari ini, apapun yang membuat Anda takut, khawatir, mungkin Anda takut masa depan, mungkin Anda takut dengan keluarga Anda, mungkin Anda takut dengan pekerjaan Anda, mungkin Anda takut dengan bisnis Anda yang sedang down hari-hari ini, mungkin Anda takut dengan rumah tangga Anda, mungkin yang hari ini Anda berpikir sudah diambang kehancuran. Mungkin Anda melihat anak-anak saudara itu mulai kehilangan pengharapan, mungkin jatuh dalam narkoba, dan Anda khawatir, takut, sehingga masa depannya tidak ada. Malam hari ini saya mau sampaikan, mari masuk dalam dimensi roh. Mari masuk dalam dimensi roh, maka Tuhan akan memberikan rohnya kepada setiap kita. Nah, hal yang sama pernah dialami oleh murid-murid Tuhan. Murid-murid Yesus ketika Yesus ditangkap, disalibkan dalam Yohanes pasal yang ke-20. Maka ketika Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, maka keadaan ketakutan dialami oleh murid-murid. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 dikatakan, Yohanes 20 ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Nah, bayangkan Bapak Saudara, mereka berkumpul dalam satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Oleh karena apa? Dikatakan oleh karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka mengalami satu tekanan, mereka mengalami satu intimidasi, mereka mengalami satu kekhawatiran, mereka mengalami satu ketakutan. Karena apa? Guru mereka itu sudah mati. Rabi mereka yang mengadakan mukjizat, yang memberikan kesembuhan, yang menyembuhkan orang lain, yang membangkitkan orang mati, itu meninggalkan mereka, mati dan dikuburkan. Sehingga murid-murid itu kehilangan figur, kehilangan pengharapan, kehilangan masa depan. Mereka takut sehingga mereka masuk dalam satu rumah dan mengunci rumah.
Mungkin kita sama dengan murid-murid ini. Mungkin kita hari-hari mulai menutup pintu. Mungkin pintu pikiran kita, pintu mata kita, sehingga kita tidak bisa melihat ada satu hal yang luar biasa di balik masalah yang sedang kita alami. Kita sedang menutup pintu pikiran kita terhadap hal-hal yang baik, terhadap firman Tuhan, sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa berpikir secara bijak. Untuk apa? Untuk mengambil langkah atas persoalan, atas pergumulan, atas permasalahan yang kita alami hari-hari ini. Sehingga apa? Kita mulai ketakutan. Tetapi apa? Pada waktu mereka ketakutan, maka tiba-tiba dikatakan pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Nah, ketika Yesus datang maka dikatakan damai sejahtera bagimu. Nah, di ayat yang ke-22 dikatakan dalam Yohanes 20, maka ketika Yesus datang di tengah-tengah ketakutan mereka, maka Yesus berkata kepada mereka dan menghembusi, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Nah, apa yang dialami oleh murid-murid ketika Yesus itu memberikan rohnya, dikatakan berkata terimalah Roh Kudus. Nah, apa yang dialami oleh murid-murid ketika murid-murid mengalami impartasi Roh Kudus? Mereka menerima Roh Kudus, Roh Allah di dalam kehidupan mereka. Maka Tuhan memberikan kekuatan. Kekuatan mereka itu muncul oleh karena apa? Ada pribadi Roh Kudus yang melawat setiap murid-murid. Nah, kalau kita nanti baca ayat-ayat selanjutnya, bahkan sampai kisah para rasul, maka dengan otoritas kuasa Allah, dengan Roh Kudus yang memberikan kuasa, membangkitkan kekuatan murid-murid untuk apa? Untuk kemudian melangkah, untuk kemudian berjalan, untuk kemudian melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang tidak mungkin bagi manusia, tidak mungkin bagi murid-murid. Ketika mereka berjalan, mereka menumpangkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit disembuhkan. Ketika Petrus berkhotbah, maka 3.000 orang itu kemudian memberi diri dibaptis. Nah, malam hari ini kita hanya butuh Roh Kudus turun ke atas kita. Supaya apa? Roh Kudus membangkitkan kekuatannya di dalam diri kita. Sehingga apa? Roh Kudus akan memampukan kita untuk melihat ada perkara yang luar biasa, ada mujizat demi mujizat di balik dari setiap masalah, di balik kekhawatiran kita, di balik persoalan, di balik keputusasaan kita, di balik ketidak ada pengharapan kita, maka engkau akan melihat ada mujizat Tuhan. Karena apa? Ada kekuatan Roh Kudus yang bangkit di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita boleh melihat ada perkara-perkara yang luar biasa terjadi di dalam kehidupanmu. Mungkin kau sedang berputus asa. Mari terima Roh Kudus saat malam hari ini. Izinkan Roh Kudus memenuhi kehidupanmu malam hari ini. Mungkin engkau melihat rumah tanggamu di ujung daripada kehancuran. Mungkin kau melihat masa depan anak-anakmu. Mungkin sedang narkoba, terikat dengan narkoba. Mungkin bisnismu sedang down, sehingga engkau khawatir, engkau takut. Mungkin engkau sedang mengalami stagnasi dalam pekerjaanmu. Mungkin kau sedang diputus pekerjaan, atau mungkin engkau kehilangan pekerjaan hari-hari ini, sehingga engkau takut untuk melewati hari-hari yang ada di depan, menghadapi hari-hari yang ada di depan. Malam hari ini kita hanya butuh Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Mari terima Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membangkitkan kekuatannya dalam kehidupan kita, sehingga mujizat demi mujizat akan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Mari Bapak Saudara, malam hari ini dengan segenap hati, dengan segenap kehidupan kita, mari izinkan Roh Kudus masuk dalam kehidupanmu. Izinkan Dia memenuhi engkau malam hari ini.
membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencolingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan
memegang kendali seluruh kehidupan, memegang pikiranmu, menguasai pikiranmu, menguasai hatimu, menguasai segenap kehidupanmu, maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Engkau akan mendapatkan penghiburan. Engkau akan mendapatkan jalan keluar. Engkau akan mendapatkan segala sesuatu yang engkau rindukan hari-hari ini, karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan, yang memberikan segala sesuatu yang engkau rindukan hari-hari ini. Terima itu di dalam nama Yesus. Terima malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami lepaskan impartasi kuasa-Mu atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Menjamah setiap umat-Mu dimanapun berada malam hari ini, yang menyaksikan siaran ini, baik di rumah-rumah, dalam perjalanan, di setiap tempat-tempat dimanapun mereka ada Tuhan. Malam hari ini Roh-Mu menjamah setiap mereka. Roh-Mu menjadi jawaban atas setiap pergumulan mereka. Roh-Mu menjadi kekuatan dalam diri mereka. Roh-Mu menjadi penerang dalam jalan-jalan kebuntuan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat, berkati setiap umat, berkati Bapa, berkati bangsa kami, berkati negeri kami, berkati umat-Mu, berkati kota kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat persekutuan. Terima kasih buat malam hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu melimpah dalam setiap kami. Setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, bahkan setiap umat-Mu yang ada di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari angkat kedua tangan, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupan malam hari ini ke Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.